Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang berbicara tentang sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang ketiga. Yang pertama sudah kita bahas sifat tertutup. Yang kedua juga sudah kita bahas sifat komutatif. Dan sekarang yang akan kita bahas yang ketiga adalah sifat asosiatif. Ini dia penjelasannya. Untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R selalu berlaku buka kurung P kali Q tutup kurung kali R sama dengan P kali buka kurung Q kali R tutup kurung. Kita masuk ke contoh soalnya. Isilah titik-titik di bawah ini. Nomor 1, buka kurung 5 dikali 4 tutup kurung dikali negatif 3 sama dengan 5 dikali buka kurung 4 dikali titik-titik. Kemudian titik-titik sama dengan titik-titik. Sebentar kita akan cari jawabannya. Kemudian lagi titik-titik sama dengan titik-titik. Baik, kita akan jawab langsung ya nomor 1 adik-adik sekalian. Yang ingin kita cari pertama itu yang di rows kanan ada di sana titik-titik yang akan kita isi ya. Di rows kiri itu 5 dikali 4 dikali negatif 3. Ada 3 angka ya. 5, 4 dan negatif 3. Pastinya di rows kanan juga harus sama dengan di rows kiri angkanya. Di rows kanan itu ada 5, ada 4 dan titik-titiknya ini akan kita isi. Dan yang cocok di situ adalah negatif 3. Karena di rows kiri itu juga negatif 3, makanya di rows kanan yang kita tuliskan di situ negatif 3 juga. Makanya kita tuliskan buka kurung 5 dikali 4 tutup kurung dikali negatif 3 sama dengan 5 dikali buka kurung 4 dikali negatif 3 tutup kurung. Di sini kita akan selesaikan dulu di ruas kiri ya adik-adik sekalian. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 5 dikali 4 dalam kurung. 5 dikali 4 itu sama dengan 20. Maka 20 dikali negatif 3. Ini dia, kita tuliskan 20 dikali negatif 3. Kemudian di rows kanan 5-nya tetap ya adik-adik sekalian, 5 dikali dalam kurungnya itu kita akan selesaikan 4 dikali negatif 3. 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12. Jadi yang ada di rows kanan 5 dikali negatif 12. Baik, di rows kiri ini 20 dikali negatif 3. 20 dikali negatif 3 sama dengan negatif 60. Kemudian di rows kanan 5 dikali negatif 12 sama dengan negatif 60 juga. Jadi sama ya adik-adik sekalian, negatif 60 sama dengan negatif 60. Makanya kita tuliskan negatif 60 sama dengan negatif 60. Jadi kesimpulannya 5 dikali 4 dalam kurung dikali negatif 3 sama dengan 5 dikali
buka kurung 4 dikali negatif 3 tutup kurung. Ini yang nomor 1 ya adik-adik sekalian. Kemudian nomor 2, buka kurung 6 dikali negatif 2 tutup kurung dikali titik-titik sama dengan 6 dikali buka kurung negatif 2 dikali 7 tutup kurung. Ini dia titik-titiknya yang akan kita isi ya adik-adik sekalian. Baik, jawabannya silahkan lihat soalnya ya. Di rows kanan itu ada 3 angka, 6, negatif 2, dan 7. Kemudian di rows kiri hanya 2. Makanya yang tepat di rows kiri itu titik-titiknya adalah 7. Makanya kita tuliskan 6 dikali negatif 2 dalam kurung dikali 7 sama dengan 6 dikali negatif 2 dikali 7 dalam kurung. Di sini kita akan selesaikan di rows kiri dulu ya adik-adik sekalian. Di rows kiri itu yang ada di dalam kurung 6 dikali negatif 2. 6 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 12. Jadi di situ kita dapat menuliskannya negatif 12 dikali 7. Ini dia negatif 12 dikali 7. Kemudian di rows kanan 6-nya tetap 6 dikali yang ada di dalam kurung yang akan kita selesaikan negatif 2 dikali 7. Tentunya hasilnya adalah negatif 14. Jadi di rows kiri negatif 12 dikali 7, di rows kanan 6 kali negatif 14. Baik, kita selesaikan di rows kiri dulu. Negatif 12 dikali 7 itu sama dengan negatif 84. Sama dengan di rows kanan 6 dikali negatif 14 pun hasilnya negatif 84. Jadi sama ya adik-adik sekalian. Makanya kita tuliskan negatif 84 sama dengan negatif 84. Kesimpulannya, buka kurung 6 dikali negatif 2 tutup kurung dikali 7 sama saja dengan 6 dikali buka kurung negatif 2 dikali 7 tutup kurung. Ini jawaban nomor 2. Kemudian nomor 3, buka kurung 8 dikali negatif 6 tutup kurung dikali negatif 5 sama dengan 8 dikali titik-titik dikali negatif 5 dalam kurung. Ini dia titik-titiknya yang akan kita isi ya adik-adik sekalian. Baik, kita jawab. Di sini di rows kiri sudah ada 3 angka, 8, negatif 6, dan negatif 5. Di rows kanan baru 2. Makanya di rows kanan itu yang tepat. Yang perlu kita isi adalah negatif 6 di situ yang tepat. Ini dia, agar sama ya adik-adik sekalian, angka di rows kiri sama di rows kanan, yaitu 8, negatif 6, dan negatif 5. Baik, kita selesaikan di rows kiri yang ada di dalam kurung dulu ya. 8 dikali negatif 6. 8 dikali negatif 6 itu sama dengan negatif 48. Jadi kita dapat menuliskannya negatif 48 dikali negatif 5. Ini dia adik-adik sekalian. Kemudian sama dengan di rows kanan 8 dikali 8-nya tetap dikali dalam kurung negatif 6 dikali negatif 5. Negatif 6 dikali negatif 5 itu sama saja dengan positif 30. Makanya kita tuliskan 30. 8 dikali 30. Jadi di rows kiri itu negatif 48 dikali negatif 5 sama dengan di rows kanan 8 dikali 30. Kita selesaikan di rows kiri ya adik-adik sekalian. Negatif 48 dikali negatif 5 itu sama saja dengan positif 240. Sama dengan 8 dikali 30 di rows kanan pun hasilnya sama dengan 240. Makanya kita dapat menuliskannya 240 sama dengan 240. Makanya kesimpulannya adalah 8 dikali negatif 6 dalam kurung dikali negatif 5 itu sama saja dengan
8 dikali buka kurung negatif 6 dikali negatif 5 tutup kurung. Kemudian kita masuk di soal nomor 4 ya. Buka kurung negatif 7 dikali titik-titik tutup kurung dikali negatif 4 sama dengan negatif 7 dikali negatif 9 dikali negatif 4 dalam kurung. Ini dia titik-titiknya yang akan kita isi. Adapun jawabannya, di sini kita lihat di rows kanan itu sudah ada 3 angka, negatif 7, negatif 9, dan negatif 4. Namun di rows kiri masih 2 angka. Makanya yang tepat di rows kiri itu untuk mengisi titik-titiknya yaitu angka negatif 9, agar di rows kiri dan di rows kanan itu sama angkanya. Ini dia angkanya. Di rows kiri dalam kurung negatif 7 dikali negatif 9 dikali negatif 4 sama dengan negatif 7 dikali negatif 9 dikali negatif 4 dalam kurung. Di sini kita selesaikan dulu di rows kiri ya adik-adik sekalian. Yang ada di dalam kurung yaitu negatif 7 dikali negatif 9. Negatif 7 dikali negatif 9 itu sama saja dengan 63. Makanya kita dapat menuliskannya 63 dikali negatif 4. Ini dia adik-adik sekalian, 63 dikali negatif 4 sama dengan di rows kanannya negatif 7 dikali ini yang dalam kurung kita mau selesaikan. Negatif 9 dikali negatif 4 itu sama saja dengan 36. Makanya kita tuliskan di rows kanan negatif 7 dikali 36. Kemudian adik-adik sekalian, kita akan menyelesaikan dulu di rows kiri ya. 63 dikali negatif 4 itu sama saja dengan negatif 252. Kemudian di rows kanan negatif 7 dikali 36 itu sama juga dengan negatif 252. Makanya kita dapat menuliskannya negatif 252 sama saja dengan negatif 252. Kesimpulannya, negatif 7 dikali negatif 9 dalam kurung dikali negatif 4 itu sama saja dengan negatif 7 dikali negatif 9 dikali negatif 4 dalam kurung. Kemudian soal terakhir ya adik-adik sekalian, soal nomor 5. Berdasarkan contoh soal nomor 1, 2, 3, dan 4, sifat apakah yang berlaku pada perkalian tersebut? Kita bisa menjawabnya. Intinya di sini pasti jawabannya adalah sifat asosiatif. Ini dia adik-adik sekalian jawabannya. Berdasarkan contoh soal nomor 1, 2, 3, dan 4, sifat yang berlaku pada perkalian tersebut adalah sifat asosiatif. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.